semakin banyak orang baca Quran, nanti cahaya kita semakin. Dua orang dakwah itu bawa cahaya. Lo bagaimana kita mau mencahaya orang sementara kitanya? Iya gelap. Dan orang yang salat malam nanti keluarnya hikmah dari mulutnya. Hikmah itu bukan cuma kata-kata bagus, tetapi juga apa namanya ya? Bobotnya luar beda. Sama orang tua kita dulu, karena orang tua kita satu jujur, makanya juga masih banyak halal, nggak kayak kita sekarang kan. So, mungkin sering salat malam gitu. Dia aja kita takut, udah takut kita. Nah, sekarang juga orang kayak apa karena ada televisi. Nah, orang salat malam, dia aja takut kan. Wah, hikmah udah bikin kemudian. Itu yang siapa Rasulullah itu pakai apa? Sudah bolak pilihannya. Siapa yang membunuh Rasulullah itu juga? Siapa sekarang yang menolong ya Rasulullah? Gua bilang Allah. Itu langsung gitu. Kenapa? Dipikirkan bukan belajar hikmah yang gitu-gitu juga, bukan yang kebatinan sebenarnya. Karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberkati sebenarnya. Ya jadi nah setelah alasan spiritual, kenapa harus kuat spiritualnya? Karena orang yang itu banyak tantangannya berat, tantangannya walaupun gede ringannya. Kalau sekarang gede tantangannya, karena gede juga tantangannya. Tapi untuk punya tahu, ya, kan dicemooh, dihujat, dihina. Walaupun kita mau kasih ke Nabi Nuh, makanya para pendakwah coba baca sejarah Nabi Nuh, biasa pada dakwahnya 950 tahun dakwahnya dapat berapa? 40 satu riwayat sepasang itu ada 80. Jadi kalau kita itu berarti 10 tahun dapat satu, 10 tahun dapat satu orang yang ikut coba. Kalau sekarang Ustaz dakwah sudah 10 tahun yang ikut satu orang dia sekalinya, ada terus. Sampai Nabi Nuh ini dakwah paling panjang sebenarnya dari Nabi, sampai 7 keturunan. Jadi mulai bapaknya, anaknya, cicitnya, ya terus sampai 7 keturunan. Nah akhir ya udah nggak akan bisa diharapkan terima lagi baru dari binasakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pengalaman sudah 7 keturunan, tapi nanti akhir lagi lahir, akhir lagi. Kata Nabi masih ada. Nah ada kata Allah, yes, habis kata bikin terakhir. Sudah habis itu malah disuruh bikin ini namanya syariat, bikin perahu. Pakai apa? Pakai kayu. Kayu yang pakai apa? Kayu jati kalau bahasa kita. Berarti nanam dulu. Iya. Tunggu 100 tahun. Coba kayaknya nanam dulu. Gitu. Tempatnya di tempat pegunungan loh. Dan di kampungnya Nabi Nuh itu, ini bukit-bukit itu. Dia di tengah-tengah ini dan itu jauh dari laut sebenarnya. Karena di kampung bukit-bukit itu. Ya secara logika manusia nggak mungkin terjadi banjir. Malah dibikin seluruh negara bikin tambah di air. Saya mau pakai tuh kan udah mulai gila deh. Masa bikin perahu ada macam-macam tuh semua semua ya kita kalau cuma diomongannya udah gila ya sudah jadi dulu udah masuk. Yang penting kita nggak ada benar maksudnya kayak gitu. Nah kalau kamu dicemooh orang ini sakit di sini. Tapi dari terus sama dia begini, terus sampai selesai. Ternyata apa coba? Banjir itu bukan dari lautan kirim sama Allah, dari bawah. Kalau ibarat kampungnya kayak begini, jadi air macetnya dari sini ke dalam, itu sampai tutup. Nah sini penuh dari sini juga kena. Dan akhirnya habis itu dia juga sebenarnya. Ya 950 tahun Nabi Nuh bukan cuma dihina, kalau dipukul saja bisa begitu. Tapi cara kalau ada dipukul bisa sampai begitu. Lagi ngomong gini coba, nyakitin ya coba. Lagi misalkan kayak saya lagi ngomong, terus yang datang ini pada tutup semua. Itu pakai bahasa tubuh yang memang nggak senang gitu, nggak mau dengerin. Coba Ustaz dibikin satu. Kita terima, oh dia ada kayak gitu responnya. Tapi nanti itu ya Allah, dari yang mana siang malam itu berkumpul segala. Tapi memang ini yang berkumpul ya sama dengan kalau nggak salah ya kalau sama dari kata kemudian aja
ini unik saya bilang. Satu kakak bisa 8 sama 10 mana, kayak fitnah itu 10. Doroba itu juga maknanya banyak. Secara bahasa Greek doroba itu memukul. Doroba yang dipukul itu memukul. Tapi